Jadi kalau ciri dari deret waktu itu adalah datanya objeknya satu, tapi diamati dalam kurun waktu tertentu ya. Kalau misalkan data cross section itu kebalikannya. Kalau data cross section objeknya banyak, tapi diamati dalam satu waktu ya. Misalkan objeknya di tahun ini ingin mengamati dari segi upah, kemudian PDRB, kemudian tingkat pendidikan dan lain sebagainya, itu dihitung dalam satu kurun waktu yang sama. Gitu, itu kalau data cross section ya. Nah, di sini kenapa kita menggunakan deret waktu? Kenapa tidak menggunakan regresi biasa saja? Karena apa? Regresi linear biasa, itu hanya dapat digunakan untuk memprediksi data dalam jangka waktu yang pendek. Ya. Ada jangka waktu yang pendek ya. Nah, ini dalam jangka waktu yang pendek atau melibatkan banyak unsur fenomena dan banyak errornya. Jadi di sini kalau linear biasa, regresi yang biasa ya, itu kan dia tidak bisa mencakup beberapa macam faktor luarnya gitu ya. Misalkan saya ingin melihat suatu ini pendapatan ya. Pendapatan itu dipengaruhi oleh misalkan ada beta 0, beta 1x1 ditambah misalkan ada errornya. Nah, di sini kita tahu bahwa pendapatan itu kan tadi dipengaruhi oleh misalkan konsumsi. Nah, errornya di sini ini kan sebenarnya banyak ya. Error ini kan bisa terdiri dari beberapa faktor ya, yang bisa faktor kecil yang sebenarnya sangat mempengaruhi terhadap nilai dari Y-real-nya begitu. Ya, dan untuk regresi linear itu banyak terdapat errornya ya, dan banyak bisa digunakan dalam jangka waktu yang pendek gitu. Kalau data time series itu bisa banyak ya itunya yang bisa kita amati gitu. Oke, kemudian pendugaan yang lebih baik adalah prediksi berdasarkan masa lalu. Ini kalau kita data time series ya. Karena data sebelumnya ini kita duga untuk mencari data sekarang. Ya. Data sekarang digunakan untuk besoknya. Data besoknya digunakan untuk usaha dan selanjutnya. Ya. Nah, tadi kan pendugaan yang lebih baik adalah prediksi berdasarkan masa lalu. Apa? Tidak memperhitungkan adanya hubungan dari prediksi nilai dari variabel independen. Jadi, dia hanya bergantungnya terhadap variabel dependen ya, bukan variabel independen. Kalau independen itu kan hasilnya. Gitu. Kemudian, hal utama dalam menggunakan data masa lalu untuk memprediksi dan perhitungan secara otomatis tanpa memperhitungkan fenomena-fenomena kualitatif seperti perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Jadi, kalau kita melibatkan regresi biasa, ini perhitungannya untuk yang error-errornya tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi, dari segi kualitatifnya ini susah untuk dianalisis gitu ya. Kalau kita menggunakan regresi biasa, sehingga kita bisa menggunakan data dalam bentuk deret waktu. Oke, di sini ada pentingnya data time series ya. Ini sebenarnya merangkum dari pertemuan dari semester sebelumnya, bahwa data time series itu pertama memberikan informasi mengenai suatu objek dalam waktu yang berbeda. Ya, suatu objek dalam waktu yang berbeda. Nah, seperti ini ya. Ini T-nya. Misalkan ini adalah data saham ya. Berarti kan sahamnya satu nih. Tapi dia mati. Misalkan gini. Terus turun. Naik, segini ya. Nah, berarti ini data yang dia mati itu data saham, satu objek. Kemudian waktunya dalam rentang yang berbeda. Kemudian fungsi dari data time series itu kenapa? Dia bisa memberikan rasio atau perbandingan dampak terhadap satu objek terkait adanya suatu fenomena. Jadi bisa diamati nih, oh ternyata dari titik ini ke titik ini ya, berarti waktu ya, dari waktu ini ke titik ke waktu ini, dia ada perubahan. Nah, seberapa besar perubahannya gitu. Nah, bisa diamati ya. Nah, kenapa? Mungkin karena ada suatu kebijakan, ya ada sahamnya menurun, ada peristiwa alam gitu ya, yang tidak kita bisa kontrol gitu, seperti misalkan gempa bumi dan sebagainya. Kemudian adanya keadaan politik. Nah, ini bisa mengakibatkan adanya perbedaan yang menghasilkan dampak untuk data setelahnya, begitu ya. Oke. Kemudian dari segi perencanaan, data time series ini memberikan prediksi terhadap satu objek di masa mendatang dengan menggunakan data deret
waktu masa lalu ya, seperti yang kita pelajari sebelumnya kan kita bisa mempredik ya berapa nilai dengan menggunakan beberapa metode ya. Kalau misalkan ini dia apa, kalau misalkan ini cirinya menggunakan model apa, begitu ya. Dari cari data yang paling baik gitu, model yang paling baik. Oke, nah ini secara garis besar pola data dari deret waktu ini kita review lagi ya. Ada yang sebenarnya berupa pola data horizontal. Artinya apa? Terjadi bila data itu berfluktuasi di sekitar rataan yang konstan. Misalkan saya anggap ini rataan ya, saat gitu. Ini rataannya. Oke. Nah, si datanya ini dia berfluktuasi, naik turun di sekitar nilai rataan. Ya, misalkan data penjualan yang konstan, gitu ya. Kemudian kalau data musiman dia seperti ada puncak naik turun yang dia tuh berbentuk pola ya. Nah, di sini ada musiman. Nah, terkadang di sini ya, naik di sini. Nah, fenomena ini pasti ada perulangan. Di setiap perulangan berapa? Misalkan di 12 bulan sekali, 12 bulan sekali, 12 bulan sekali, nah seterusnya. Ya, itu kalau pola data yang sifatnya musiman. Ya, seperti contohnya data kenaikan itu ya, daging ya pada saat Idul Fitri. Nah, itu kan pada waktu tertentu mereka akan turun, pada waktu tertentu dia akan berada di titik paling bawah. Nah nanti dia mati. Kenapa sih sebenarnya di puncak ini datanya itu paling tinggi dan di sini datanya paling rendah begitu ya. Jadi nanti sebenarnya ini akan kita gunakan kalau teman-teman itu bekerja di misalkan data scientist atau misalkan di BPS ya. Jadi data yang digunakan itu bisa menjadi sebuah informasi. Oke, pola data musiman terjadi bila mana suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman. Ya, faktor musiman itu berarti dia mempunyai suatu pola data yang naik atau turun, ya, mempunyai pola yang sama atau mirip ya dari satu pola ke pola yang lain. Ya, nah dia memiliki kuartal tahun tertentu atau kuartal waktu tertentu. Misalkan per 6 bulanan, oh dia akan naik. Nanti 6 bulan lagi turun, 6 bulan lagi naik dan seterusnya. Gitu ya. Misalkan data curah, gantiannya sih data suhu ya, data suhu nanti kan dia akan membentuk suatu pola ya. Kalau kita lihat data tertinggi itu misalkan di jam-jam 2, jam 3 ya, itu paling tinggi. Nah nanti berulang nih untuk besoknya, di jam itu dia akan tinggi lagi. Itu disebut dengan data yang polanya bersifat musiman. Atau juga data produksi tanaman ya, gitu. Karena kan misalkan padi, dia akan panen akan berbarengan dengan teman-temannya yang lain gitu ya. Atau misalkan buah yang sifatnya musiman seperti durian, kemudian apa lagi ya, mangga. Nah itu kan dia akan berbarengan ya, pada saat waktu tertentu dia akan melonjak produksinya, di waktu tertentu dia akan menurun produksinya ya. Itu kalau pola data yang sifatnya musiman. Cara garis besar pola data deret waktu tadi sebenarnya kita bahas ada dua, horizontal dan musiman. Ya, ini yang ketiga adalah pola data yang siklis. Terjadi bila data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. Ya. Ini sebenarnya mirip ya dengan pola data yang musiman ya. Bedanya apa pola data musiman dengan pola data siklis? Apa bedanya pola data siklis dengan pola data musiman? Kalau siklus seperti ini, ya ini musiman, ya. Kalau ini dia data siklis, apa bedanya? Ada yang bisa jawab? Bantu saya jawab.